Sejarah mencatat bahwa Jenderal Ahmad Yani adalah sosok pahlawan revolusi yang anti komunis, anti PKI, dan menentang gagasan PKI untuk membentuk angkatan kelima, yaitu dengan mempersenjatai buruh dan petani. Sebagai bentuk apresiasi dan mengenang jasa-jasa beliau Jenderal Ahmad Yani, maka dibangunlah Monumen Jenderal Ahmad Yani di tempat kelahirannya, tepatnya di Purworejo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat TN dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, salam sehat dan bugar. Semoga selalu terpancar di setiap jengkal langkah kita. Saat ini saya sedang berada di Terminal Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo. Pada perjalanan napak tilas kali ini saya akan napak tilas pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani di Purworejo, Jawa Tengah. Jika 1 tahun yang silam saya berada di Monumen Lubang Buaya Pancasila Sakti Jakarta, kali ini agendanya adalah Monumen Jenderal Ahmad Yani yang ada di Purworejo, Jawa Tengah, dan juga Monumen Pahlawan Pancasila di kawasan Kentungan, Yogyakarta. Sebuah pertanyaan yang selalu berkecamuk dari tahun ke tahun di benak kita, guys. Kenapa para jenderal TNI Angkatan Darat tuh harus dilenyapkan, diculik dan dibunuh? Untuk menjawab pertanyaan itu, jangan lupa tonton tayangan video ini hingga tuntas dalam napak tilas pahlawan revolusi di Purworejo, Jawa Tengah. Sobat TN, akhirnya sampai juga di Monumen Jenderal Ahmad Yani. Lokasi monumen terbilang sangat strategis, guys. Perempatan ke berbagai arah. Ke timur ke kota Purworejo, sedangkan arah utara Magelang dan Semarang. Sementara arah selatan Yogyakarta. Sedang beberapa meter dari monumen adalah Terminal Purworejo. Di depan Terminal Polres Kabupaten Purworejo, guys. Inilah suasana Monumen Jenderal Ahmad Yani di Purworejo, Jawa Tengah, guys. Tampak sepi dan hanya terlihat seorang bapak-bapak sedang olahraga di seputar monumen. Dan beberapa ojek online bercengkrama dengan rekannya. Mengulik sepenggal sejarah bahwa Jenderal Ahmad Yani merupakan kepala staf Angkatan Darat yang gugur dalam tragedi gerakan 30 September PKI, adalah seorang legenda. Bukan hanya karena sukses memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat kepemimpinannya dan jiwa kebangsaannya yang membuat decak kagum. Bakat kepemimpinan Ahmad Yani telah terlihat sejak dirinya belia. Saat masih kanak-kanak, ia gemar main perang-perangan. Sudah menunjukkan bakat pemimpin bagi teman-temannya saat tinggal di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani kecil kerap takjub dan terpesona dengan kisah kecerdasan dan keberanian Pangeran Diponegoro saat berperang dengan Belanda. Sejarah mencatat bahwa Jenderal Ahmad Yani adalah sosok pahlawan revolusi yang anti komunis, anti PKI, dan menentang gagasan PKI untuk membentuk angkatan kelima, yaitu dengan mempersenjatai buruh dan petani. Sobat TN, dalam lembaran catatan sejarah, sebagai Presiden Soekarno bergerak lebih dekat dan cenderung ke Partai Komunis Indonesia di awal tahun 60-an. Dari ide Presiden Soekarno lah Nasakom dicetuskan. Sementara Ahmad Yani sangat anti komunis dan sangat waspada terhadap PKI. Apalagi setelah PKI menyatakan dukungannya terhadap pembentukan angkatan kelima. Dan Presiden Soekarno mencoba untuk memaksakannya, Nasakom, doktrin di militer. Sobat TN, sebuah pertanyaan yang selalu berkecamuk di benak kita dari tahun ke tahun. Mengapa para jenderal TNI Angkatan Darat harus diculik dan dibunuh? Ada beberapa alasan utama para jenderal menjadi target untuk dilenyapkan. Peristiwa gerakan 30 September dipicu adanya isu Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat.
Mereka disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno saat peringatan hari ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Berdasarkan data Kompas terbitan 6 Oktober 1965, gerakan 30 September diinisiasi oleh Resimen Cakrabirawa, Satuan Tentara Pengamanan Presiden. Mereka secara diam-diam ingin mencegah kudeta yang hendak dilakukan Dewan Jenderal. Resimen Cakrabirawa bersama petinggi PKI berencana menghadirkan jenderal-jenderal yang diisukan akan melakukan kudeta itu ke hadapan Presiden Soekarno. Isu licik yang dihembuskan PKI adanya Dewan Jenderal adalah fitnah keji untuk memuluskan langkah dan strategi PKI. Sobat TN, alasan lain kenapa para jenderal TNI Angkatan Darat jadi target PKI untuk dilenyapkan. Para jenderal dianggap menghalang-halangi jalan PKI. Jenderal Ahmad Yani, S. Parman, dan kawan-kawan dikenal sangat anti-komunis. PKI tahu dan paham tanpa menyingkirkan mereka, para jenderal Angkatan Darat akan selalu menjadi musuh utama, akan selalu menghalang-halangi langkah-langkah PKI, bahkan akan jadi ancaman di kemudian hari. Selain konflik internal di tubuh militer bahwa tidak semua perwira setuju dengan garis dan pemikiran Ahmad Yani, juga intrik internasional. Sebagai bentuk apresiasi dan mengenang jasa-jasa beliau Jenderal Ahmad Yani, maka dibangunlah Monumen Jenderal Ahmad Yani di tempat kelahirannya, tepatnya di Purworejo, Jawa Tengah.